Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Aptarundi dari kelas 10 Tel 4. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi jaringan dan komputer. Yang pertama ada pengertian jaringan dan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputasi seperti komputer, laptop, dan smartphone yang saling terhubung dan dapat bertukar data dan berbagai sumber daya. Sedangkan internet di sisi lain adalah jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara luas. Nah, yang kedua ada perbandingan LAN dan internet. Perbedaan utama antara LAN, Local Area Network, dan internet adalah jangkauan dan skala jaringan. LAN terbatas pada area lokal seperti rumah, kantor, dan sekolah. Sementara internet menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan LAN biasanya memiliki jumlah perangkat yang lebih sedikit dan lebih mudah dikelola, sedangkan internet bersifat global dengan jumlah perangkat yang tidak terbatas. Apa sih perbedaan jaringan lokal dan internet? Jaringan lokal dan internet memiliki perbedaan utama dalam jangkauan, kecepatan, keamanan, dan jumlah perangkat yang terhubung. Jaringan lokal terbatas pada area kecil, seperti rumah atau kantor, dengan kecepatan tinggi dan keamanan yang lebih mudah dikelola. Dan yang internet sebaliknya, memiliki jangkauan global, kecepatan yang mungkin rendah, dan keamanan yang lebih kompleks. Jenis-jenis jaringan dan komputer ada 7, yaitu yang pertama, PAN, Personal Area Network. Pengertian jaringan komputer PAN adalah jaringan komunikasi dalam jarak dekat di mana menghubungkan satu perangkat dengan lainnya. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada CAN, Campus Area Network. Pengertian jaringan komputer CAN adalah jaringan yang menghubungkan aneka perangkat dan komputer dalam sebuah instansi pendidikan seperti sekolah, kampus, universitas, dan lain sebagainya. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Nomor 4 ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Di nomor 5 ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X,25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh tinggi lagi. Di nomor 6 ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang jauh lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Dan sekarang ada konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel mengacu pada penggunaan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat ke internet.
Jaringan berkabel biasanya menggunakan kabel Ethernet atau jenis kabel lainnya seperti coaxial, fiber optic, atau twisted pair untuk mengantarkan sinyal internet. Jaringan kabel menawarkan kecepatan dan stabilitas untuk lebih baik dibandingkan jaringan nirkabel. Sedangkan konektivitas internet pada jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dari berbagai lokasi. Nah, di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Untuk gambarnya ada di pojok kanan bawah. Yang kedua ada ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan menjadi gangguan. Nomor 3 ada star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang lebih besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Dan yang terakhir, nomor 4 ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangannya dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data pada ponsel adalah mekanisme untuk mentransfer data dan informasi dari satu perangkat ponsel ke perangkat lain, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui telepon, pesan singkat, atau aplikasi chat menggunakan internet. Jaringan komunikasi pada ponsel. Jaringan komunikasi pada ponsel juga dikenai sebagai jaringan seluler atau cellular network. Adalah sistem telekomunikasi nirkabel yang menghubungkan perangkat seluler dengan jaringan telekomunikasi. Jaringan ini menggunakan BTS, Base Transceiver Station, untuk menyediakan komunikasi nirkabel antara ponsel dan jaringan komputer. Dan yang terakhir ada proteksi data saat berinternet. Proteksi data saat berinternet sangat penting untuk menjaga keamanan informasi pribadi dan perangkat. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk melindungi data saat berinternet, seperti menggunakan VPN, menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, menerapkan enkripsi, menggunakan private browsing, dan menggunakan tracker blocker. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.